Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Hashim. Dalam sesi ini kakak akan bercerita tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Sejarah ini akan kakak ceritakan secara umum, mulai dari tahun 1912, 1916, 1945, dan 1961. Di tahun 1912, di mana Lord Baden-Powell dinyatakan berhasil dengan organisasi kepanduan yang ia dirikan di Inggris, maka diikuti oleh negara-negara Eropa di sekitarnya. Dalam hal ini termasuk Belanda. Pada awalnya, Belanda mendirikan Nederland Pathfinder Organisasi, yang kemudian dikenal dengan nama NPO. Kemudian Belanda membawa organisasi kepanduan ini ke Indonesia. Pada awalnya NPO ini didirikan di sekolah-sekolah Hindia Belanda dan hanya diperuntukkan kepada anak-anak keturunan Eropa saja. Melihat antusias dari anak-anak Indonesia pada saat itu dan keinginan Belanda untuk menarik kesetiaan dari anak-anak Indonesia terhadap Belanda, maka keanggotaan NPO diperluas terhadap anak-anak Indonesia. Namun masih terbatas pada anak-anak yang ayah ibunya bekerja pada Belanda. Di tahun 1916, di mana Perang Dunia Pertama berlangsung, ternyata membawa pengaruh terhadap organisasi kepanduan. Belanda mengubah nama organisasi kepanduannya dari NPO menjadi NIPV, yang berarti Nederland Indische Pathfinder Vereniging. Di NIPV ini Belanda semakin agresif menarik minat pemuda-pemuda bangsa Indonesia untuk bergabung terhadap organisasi kepanduan buatannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga kesetiaan pemuda-pemuda bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Belanda saat itu. Keadaan ini membuat khawatir para tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Mereka mulai berpikir bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia mempunyai organisasi kepanduan sendiri, di mana anggotanya adalah para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang mempunyai ide tersebut adalah Sri Paduka Mangkunegara ke-7, di mana beliau memprakarsai berdirinya Javanese Pathfinder Organisasi atau JPO. Keadaan ini berkembang pesat. Keadaan di mana organisasi kepanduan ternyata mempererat persatuan dan kesatuan pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang ternyata menjadi modal untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka para organisasi kemerdekaan berinisiatif untuk membuat organisasi kepanduannya masing-masing, sehingga pada saat itu setiap organisasi perjuangan kemerdekaan mempunyai organisasi kepanduannya sendiri-sendiri. Seperti Budi Utomo mempunyai Nasionali Pathfinder, Muhammadiyah mempunyai Hizbul Waton, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus, keinginan untuk mempersatukan organisasi kepanduan semakin besar. Para tokoh-tokoh kepanduan saat itu mengadakan pertemuan di Yogyakarta, di mana mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan lebih besar lagi, yang kemudian dilaksanakan menjadi sebuah kongres yang diberi nama Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 di Surakarta, di mana salah satu hasilnya adalah meleburkan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu organisasi kepanduan saja yang bernama Pandu Rakyat Indonesia. Sejarah
perjuangan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak berhenti sampai di sana. Agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 ternyata berpengaruh juga terhadap organisasi kepanduan. Belanda melarang adanya kegiatan kepanduan karena dinilai memperkokoh persatuan bangsa Indonesia sehingga akan menyulitkan mereka untuk menguasai Indonesia kembali. Perjuangan kemerdekaan Indonesia kemudian beralih menjadi perundingan-perundingan yang berakhir pada konferensi meja bundar yang menyatakan pada akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh dan utuh. Tahun 1961. Nah, tahun ini merupakan tahun yang bersejarah bagi Gerakan Pramuka Indonesia. Karena setelah Indonesia mendapatkan pengakuan penuh atas kemerdekaannya melalui konferensi meja bundar, Indonesia mulai berbenah, termasuk organisasi kepanduannya. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh kepanduan ke Istana Negara. Beliau berpidato menyampaikan keinginannya bahwa perlu adanya pembaruan baik dalam metode maupun aktivitas fisik kegiatan kepanduan. Beliau pun menyarankan agar tokoh-tokoh kepanduan membentuk satu organisasi kepanduan yang baru. Kemudian beliau menerbitkan keputusan Presiden nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka. Kemudian tokoh-tokoh kepanduan ini merumuskan satu organisasi kepanduan yang baru sampai terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya organisasi yang bertugas menjalankan pendidikan kepanduan bagi anak-anak maupun pemuda Indonesia. Puncaknya adalah pada tanggal 14 Agustus 1961. Presiden Soekarno melantik sejumlah kepengurusan organisasi yang baru ini, mulai dari Mapinas, Warnas, Warnari. Kemudian Presiden Soekarno menganugerahkan panji-panji pada organisasi kepanduan yang baru ini. Di waktu yang sama, di tanggal 14 Agustus 1961 dilaksanakan defile di beberapa kota di Indonesia untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka di Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan sampai saat ini, yang kemudian diberikan nama Gerakan Pramuka. Hingga pada tanggal 14 Agustus akan selalu dirayakan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka. Demikian sejarah Gerakan Pramuka ini kakak sampaikan. Mohon maaf dikarenakan durasi, maka kakak sampaikan sejarah ini secara umum. Kakak harapkan adik-adik dapat mencari lebih detail lagi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pramuka.